Tuhan, biarlah kami menjadi penyembah-Mu bukan hanya melalui bibir kami, tapi juga melalui hati kami, bahkan keseluruhan diri kami. Dan ketika kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kerinduan untuk menyembah-Mu itu juga muncul ya Tuhan. Kami rindu, kami boleh diisi oleh firman-Mu, dan kami rindu momen ini menjadi momen di mana kami boleh menghormati Engkau dengan sungguh, dan kami boleh dipenuhi oleh firman-Mu, dan kami boleh taat kepada firman-Mu serta melakukannya. Bantu hamba-Mu dan juga setiap kami dengan segala kelemahan kami, agar hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan juga sungguh-sungguh boleh diubahkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Sungguh bersyukur kita boleh kembali di rumah Tuhan saat ini dan kita akan terus membahas kitab 1 Samuel dan hari ini tema kita adalah menghormati Tuhan. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2. Bagian yang diberikan adalah ayat 11 sampai 26, tapi saya hanya bacakan ayat 12 sampai 21 saja. 1 Samuel pasal yang kedua, saya akan bacakan ayat 12 sampai 21. Saya akan bacakan dari terjemahan baru 2, saudara silakan memperhatikan pada Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi anak-anak lelaki Eli adalah orang durjana. Mereka tidak mengindahkan Tuhan maupun batas hak para imam terhadap umat. Setiap kali seseorang mempersembahkan kurban sementara daging itu direbus, datanglah hamba imam itu membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan menusuk-nusuk ke dalam bejana, kuali, belanga, atau periuk. Segala yang ditarik garpu itu ke atas diambil imam untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, hamba imam datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan kurban, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daging yang direbus, hanya yang mentah saja. Jika orang itu menjawabnya, biarlah lemaknya dibakar dulu, barulah kau ambil sesukamu. Maka ia akan berkata kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak akan kuambil dengan paksa. Dengan demikian, dosa kedua orang muda itu sangat besar di hadapan Tuhan, sebab mereka meremehkan kurban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih muda dan mengenakan baju efod dari kain linen. Tahun demi tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu untuknya ketika ia pergi bersama suaminya mempersembahkan kurban tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya demikian. Kiranya Tuhan memberikan keturunan dari perempuan ini sebagai ganti anak yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu mereka pulang ke rumah tempat kediamannya. Sungguh Tuhan memperhatikan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu Samuel yang masih muda bertambah besar di hadapan Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan Alkitabnya boleh tetap dibuka, kita akan tetap membahasnya. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah menghormati Tuhan. Tentu kita bukan anak sekolah minggu lagi yang perlu diajarkan cara hormat itu harus seperti ini. Hormat Tuhan, hormat gitu ya. Rasanya bukan begitu. Atau kita perlu hormat seperti mungkin anak-anak terhadap gurunya gitu ya. Bisa pagi-pagi, lause, selamat pagi, lause, cawaan, pagi pak, pagi bu. Tapi di belakang gitu ya pas istirahat, cucut gitu ya ngomongin gurunya. Atau jangan-jangan orang dewasa begitu ya. Pagi bos, ya, pagi pak, pagi bos gitu ya. Terus begitu duduk di meja kantor, lu tahu nggak tadi tuh ya si Pak Bos tuh ya, wah langsung kita macem-macem. Saudara, kita tahu kita bukan demikian sama Tuhan, kita tidak main petak umpet sama Tuhan kita, Allah yang maha tahu. Dan kita tahu Allah kita seperti itu dan kita tidak menghormati Tuhan dengan cara yang seperti itu, kita tahu. Saudara-saudara, baru-baru ini, ya ini film yang lagi ada di bioskop, yang lagi hype, yang ya selalu hype lah ya, bahkan pendapatannya paling banyak sekarang ya, franchise ini. Ada yang udah nonton, saudara? Ya masih ada di bioskop, ya 3,5 jam saudara ya, agak bosen juga, tapi ya memanjakan mata. Saudara, ini kisah mengenai ya sebuah dunia lain yang ada begitu ya, dan ada satu kisah di film ini yang menarik perhatian saya, yaitu satu tokoh ini yang di sebelah kanan. Ada yang tahu namanya siapa? Siapa namanya? Nggak ada yang nonton ya film ini ya? Siapa namanya yang sebelah kanan? Kanan saudara. Sebelah kanan namanya siapa? Kiri ya benar saudara. Yang sebelah kanan ini namanya Kiri. Jadi nggak tahu nih ya, James Cameron apakah pernah tinggal di Indonesia, nama anaknya Loak lah,
kiri lah, nggak tahu ya. Nah ini yang sebelah kanan namanya kiri, sebelah kiri ini yang ngisi suaranya ya. Nah saudara, kiri ini punya kemampuan khusus, dia bisa berhubungan dengan Ewa itu namanya mama, segala mama lah ya penciptanya, all mother kira-kira demikian. Dia punya kemampuan ke sana ya, jadi di belakangnya itu kayak ada semacam rambut yang bisa dikoneksikan begitu. Nah ketika dia dalam saat yang genting, dia ingin meminta bantuan, dia koneksi gitu ya, dia berhubungan dengan ya all mother, Ewa-nya itu namanya. Dia berhubungan ke sana, lalu dia masuk lagi ke realita dunia yang lain gitu. Wah banyak angin gitu ya, lalu dia terus gitu ya, maju, berusaha maju, anginnya makin kencang, dia berdoa makin keras, tolong kami dalam kesusahan. Itu manusia serang kami, tolong kami. Makin keras. Lalu tiba-tiba makin keras dan rasanya dia sudah nggak kuat. Ternyata dia di dunia aslinya dia kejang-kejang begitu nggak kuat. Dan akhirnya ya saudara-saudara datang dan melepaskan dia dari situ. Lalu datanglah tetua-tetua lain dan bilang kepada dia, kamu itu nggak bisa segampang itu menghampiri dia. Ada batasannya. Kalau bahasanya di sana ada enkripsinya. Kayak internet aja ya, ada encryptionnya, ada batasannya antara kamu sama All Mother itu, sama si Ewa itu. Nah saudara-saudara, kita tahu bahwa memang pencipta dan ciptaan itu pasti ada batasannya. Bahkan film seperti ini pun mengadopsi pandangan seperti demikian. Nah saudara-saudara, lain halnya mungkin dengan anak-anak Eli pada saat itu. Mereka saat ini dikatakan bahkan tidak punya batas. Di ayat 13 dikatakan mereka tidak punya batas, tidak tahu batasan. Di sini dikatakan dikenalkan anak-anak Eli itu sebagai apa? Sebagai kalau di dalam TB1 mungkin akhirnya saudara baca dibilang sebagai orang-orang dursila. TB2 dikatakan sebagai orang-orang durjana. Saudara, bahasa aslinya bahkan di dalam kitab bahasa Inggris kalau saudara baca dikatakan dibilang sons of Belial atau Belials. Nah saudara, kata Belial ini sesuai dengan bahasa aslinya, Belial. Nah Belial ini sebenarnya adalah sebuah personifikasi, jadi sebuah sikap, sebuah kata yang biasa dipakai untuk menunjukkan nih orang jahat begitu. Tapi mungkin saking sering dipakainya atau saking jahatnya kata ini sering dipakai sehingga biasanya dipakai juga untuk personifikasi buat setan, buat iblis, buat setan gitu kayak aduh tuh orang mah Belial dah gitu ya. Itu artinya setan banget begitu. Bahkan ada Alkitab yang mengatakan bahwa ya sons of Belial itu anak-anak setan, kira-kira begitu ya diterjemahkannya seperti itu. Kenapa dikatakan sebagai orang-orang dursila, bahkan anak-anak Belial? Kenapa? Karena mereka tidak mengindahkan Tuhan. Saudara, tidak mengindahkan Tuhan ini terjemahan yang sangat baik. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang bilang they did not know the Lord. Nah, did not know the Lord itu bukan artinya dia tidak tahu ritual. Saudara, ini anak-anak Eli. Mereka lahir udah jadi imam. Lahir dan melihat bapaknya itu tahulah ritual, tahulah yang namanya hukum. Tahu dong yang namanya Yahweh siapa, tahu yang namanya Allahnya yang mana, pasti tahu. Jadi didn't know the Lord itu bukan artinya dia tidak tahu Tuhan siapa, tapi tidak punya relasi. Mereka nggak peduli siapa Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan, tahu ada Tuhan, tapi tidak peduli siapa Tuhan. Saudara, jadi kita melihat di sini, identitas mereka, mereka disebut sebagai Belial, orang-orang dursila, orang-orang durjana, ya anak setan, bahkan ada terjemahan Alkitab yang mengatakan demikian, sangat keras. Kelakuan mereka tidak menghormati Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan. Saudara, kita akan melihat apa saja contoh dan buktinya. Tapi sebelumnya saudara, kita perlu berpikir, anak-anak Eli ini mereka punya kuasa yang besar. Mereka ini dilahirkan dalam keluarga yang privilege tentu saja, dan mereka ini anak-anak imam, punya kuasa yang besar. Nah saudara, pernahkah kita membayangkan kalau kita punya kuasa yang besar, kita seperti apa? Pernah nggak kita membayangkan? Saudara, saya teringat dengan sebuah film ini, Bruce Almighty, film tahun 2003. Saudara, mungkin ada yang pernah nonton, yang sangkatan saya, ini mengkisahkan antara Bruce, seorang yang marah-marah sama Tuhan karena hidupnya nggak enak, hidupnya tidak enak, lalu dia marah-marah sama Tuhan, Tuhan engkau tidak nyata dan sebagainya. Lalu datanglah Tuhan kepadanya gitu ya dalam bentuk si Morgan Freeman itu. Dia ateis padahal ya, tapi dia memerankan diri sebagai Tuhan. Lucu ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi dia memerankan sebagai Tuhan, datengin si Jim Carrey di situ sebagai Bruce. Lalu, oke, kamu mau marah-marah ya? Dikira enak jadi Tuhan. Oke, sekarang saya kasih kamu kuasa jadi Tuhan. Mulai sekarang kamu punya kuasa jadi Tuhan. Nah saudara bayangkan ya, kalau saudara jadi Bruce tiba-tiba Tuhan datang gitu ya ke saudara pagi-pagi gitu ya. Oh sekarang kamu punya kuasa, kita pakai kuasanya buat apa? Macam-macam kita berpikir ya. Nah Bruce ini pakai buat macam-macam gitu ya. Lalu setelah dia pulang dari tempat itu dia mampir ke kafe, aduh lapar juga nih ya. Lalu dia mampir ke kafe. Nah lalu dia pesan sup tomat, dia pesan sup tomat di sana. Lalu sup tomatnya datang cuman mangkok
sup aja gitu ya sama sup. Nggak ada sendoknya. Lalu dia bilang, excuse me, I need a spoon gitu ya, spoon langsung keluar sendoknya dari mulutnya. Saya butuh sendok, langsung sendoknya keluar dari mulutnya gitu ya. Saking saking berkuasanya gitu ya. Lalu dia, wah langsung dapet nih sendoknya dari mulut. Lalu dia pakai gitu ya, sendok dia minum untuk kuahnya. Wih, panas banget gitu ya. Wah, terlalu panas ini ya. Lalu gimana nih ya cara dinginin ini ya? Dia ingat ada mujizat yang dilakukan kan di perjanjian lama. Apa mujizatnya? Nah ini dia kan. Wah ada mujizat dulu ya dibelah itu laut merah. Sekarang gue juga belah deh laut merah tuh ya. Sup itu kubelah. Nah saudara-saudara ini hal receh sekali begitu ya. Dia pakai kuasanya yang segitu besar hanya untuk kepentingan diri sendiri. Belah sup gitu ya. Dengan kuasanya bisa belah air laut untuk menyelamatkan satu bangsa waktu itu. Untuk memuliakan Tuhan tentunya. Cuman untuk ya udah gue mau dinginin sup gue supaya gue makannya enak begitu ya. Nah saudara, ya ini contoh sederhana begitu ya yang ditunjukkan dalam sebuah film bahwa ya manusia kalau dikasih kuasa sebesar itu, ya entah berbahaya, entah disia-siakan, tapi ada satu hal yang tidak menghormati dari kuasa yang diberikan itu sendiri. Nah saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli pada saat itu? Nah ini yang dilakukan saudara. Setiap kali orang mempersembahkan korban sembelihan, daging itu dimasak, datang bujang imam itu. Jadi imam-imam ini punya hamba-hamba juga. Dia bawa garpu bergigi 3, lalu dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali namanya, atau belanga, periuk, apapun bentuknya. Lalu apapun yang keluar, apapun yang ketancap itu ditarik keluar, nah diambil. Saudara sah nggak ini? Boleh nggak ini? Nah kalau kita baca di sini saja rasanya ya nggak apa-apa lah ya kayaknya nggak masalah gitu ya. Saudara tapi firman Tuhan di Ulangan 18 ayat 3 itu berkata seperti ini. Inilah hak imam. Jadi imam punya hak. Imam boleh ngambil daging? Boleh. Tapi ada bagian yang saudara baca di bawahnya. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Saudara ada aturannya. Sedangkan kalau datang nih bawa garpu, cucuk, dapatnya apa? Ya random, tergantungnya acak dapatnya. Dapatnya apa aja. Dan apapun yang didapat itu diambil. Gitu ya. Apapun yang didapat itu diambil. Nah saudara-saudara, ini suatu bentuk pelanggaran tentunya. Ini bentuk pelanggaran. Jadi bukan yang diambil itu bukan acak, tapi bagian-bagian tertentu. Nah saudara-saudara, kemudian berikutnya. Sebenarnya begini saudara ya, sebelum ke berikutnya. Ketika orang bawa garpu 3 itu sebenarnya simbol bahwa memang ini punya otoritas. Ini benar, ini tidak salah. Dan tentu orang-orang Israel zaman dulu bisa punya alasan begini. Bahkan mungkin hamba-hambanya atau Eli sendiri atau bahkan anak-anaknya bisa punya alasan begini. Kalau saya cucukkan ke dalam itu bisa saja secara acak Tuhan bekerja di sana. Amin, amin gitu ya. Nah makanya penulis Samuel tahu tentang itu sebenarnya. Maka dilanjutkan di ayat 15 seperti ini. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah kepada imam untuk dipanggang. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Balik lagi, saya tanya, saudara, ini benar apa salah? Nah, kita perlu refer lagi ya ke hukum Taurat ya. Nah, ada hukum Tauratnya. Imamat 3 ayat 5 berkata begini, anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah. Jadi bukan minta mentahnya ya. Jadi bukan minta mentah ya, justru harus membakarnya. Jadi bukan diminta mentahnya, apalagi dipilih-pilih lagi. Aduh, keterlaluan. Saudara, menariknya di 1 Samuel 2 ayat 15 itu dikatakan, berikanlah kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima. Siapa yang tidak mau menerima? Apakah Allah? Imamnya, anak-anak Eli itu. Emangnya persembahan buat siapa? Jadinya mereka datang dengan kepentingan mereka sendiri gitu. Minta dong, saya nggak mau terima. Saudara, saya ibaratkan begini deh kalau zaman sekarang ya. Nanti kita akan memberikan persembahan ya, akan dikumpulkan. Anggap setelah ibadah selesai gitu ya, setelah salaman sama saya datang gitu ya. Saya datang ke belakang tempat hitung persembahan, lalu saya samperin gitu ya, asyir-asyir nanti sama bendahara juga, lalu saya panggil gitu ya. Kasih gua cepeknya doang, kasih saya 100 ribuannya aja. Yang lain saya nggak mau terima, 100-nya aja gitu ya. Lalu berikutnya ditegur gitu ya. Nggak bisa gitu, nggak mungkin dong asyir kasih ya. Nggak bisa, nggak boleh. Ini harus masuk dulu ke kas gereja, diolah dan seterusnya. Nanti contoh ada bagiannya sendiri, tunjangan begitu ya. Bukan begitu caranya, ambil tiba-tiba 100 ribu. Lebihnya nggak mau lagi, sombong banget ya, 100 ribuannya aja. Saya nggak mau lainnya begitu.
Nah, saudara-saudara, kira-kira mungkin seperti itu kali ya kalau diambil zaman sekarang gitu ya, hanya mau yang baiknya, daging bagian lemaknya, dan seterusnya. Saudara, bahkan selanjutnya dikatakan begini, apabila orang itu menjawabnya, jadi udah ditegur nih ya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Sebenarnya ini pun udah salah ya, harusnya ambillah bagimu yang bagianmu, bukan sesuka hatimu. Tapi mereka kayaknya udah bohwat juga kali ya. Barulah ambil bagianmu sesuka hatimu gitu ya. Yang penting biarlah kita ini persembahkan untuk Tuhan dulu deh gitu. Biar kita persembahkan dulu nih lemaknya buat Tuhan gitu ya, biar naik gitu ke atas. Tapi bujang itu atau bahkan anak-anak Eli itu akan menjawab seperti ini. Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Saudara, bayangkan betapa bobroknya zaman itu. Anak-anak imam mengambil persembahan sebagai rampasan. Oleh sebab itu penulis Samuel pun menulis komentar seperti ini. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Bukan karena sekedar mengambil itu persembahannya. Bukan sekadar karena mereka mengancam dengan kekerasan. Bukan itu, bukan kesalahan moralnya, bukan. Yang dibilang dosa besar adalah mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Atau dalam bahasa lainnya dikatakan juga mereka memandang rendah Tuhan korban itunya juga. Saudara, betapa mengerikan apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli. Jadi anak-anak Eli ini imam yang sah secara garis keturunan. Tetapi dia tidak menghormati penugasan keimaman Allah yang istimewa itu. Dia tidak menghormati hukum Allah meski sudah ditegur. Dia tidak menghormati jabatan dari Allah, malah memanfaatkan untuk mengintimidasi demi kepentingan pribadi. Saudara, sampai di sini dulu, kita pause sedikit saudara, kita refleksi sedikit. Saudara, setiap kita punya penugasan, meskipun kita bukan imam. Tapi penugasan kita adalah di panggilan kita masing-masing. Dan di dalam panggilan kita masing-masing, sudahkah kita menghormati Allah? Dan setiap kita tahu hukum Allah, kita bisa hafal mungkin 10 hukum Allah, kita tahu banyak hukum-hukum di dalam Alkitab. Tapi sudahkah kita menaatinya? Kita sudah menghormati Allah melalui hukum-hukum tersebut. Saudara, setiap kita punya jabatan, apapun itu. Minimal di rumah pun kita punya jabatan. Mungkin di tempat kerja, di sekolah, di kampus, organisasi, apapun itu. Kita punya jabatan. Sudahkah kita gunakan jabatan itu untuk menghormati Allah? Bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi intimidasi, abuse orang. Sudahkah kita menghormati Allah melalui 3 hal ini? Penugasan kita, melalui pengetahuan kita, hukum yang kita ketahui, dan jabatan yang kita miliki. Sekarang mari kita lihat tokoh yang kedua. Samuel. Saudara, Samuel diawali di ayat 18 dengan sebuah komentar yang sangat sederhana. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Saudara, dikatakan Samuel itu masih anak-anak, dia bukan imam resmi, gak ada apa-apanya, dan bukan dari keluarga imam besar, bukan dari kaum privilege. Tetapi di sini dikatakan dia melayani Tuhan, menjadi pelayan. Saudara, yang membuat menarik, saudara, kalau kita lihat di sini, saya mundur sedikit ya. Oke, nah dengan demikian ayat 17, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat di ayat 18 ya, ini ada kontrasnya. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Saudara, ini sebuah kontras, ayat 17, ayat 18 nempel ya. Saudara, arti menjadi pelayan di hadapan Tuhan itu sangat dalam, saudara. Saudara, kita semua mungkin pernah melayani atau banyak yang melayani di hadapan manusia. Kita tahu mungkin ada di identitasnya, oh kamu singer, kamu usher, kamu pernah WL, kamu pemusik, kamu pelayanan di multimedia, bahkan di balik layar mungkinnya nggak gitu terlihat, tapi oh tahu ya identitas. Tapi menjadi pelayan di hadapan Tuhan itu lain. Yaitu Tuhan karena melihat hati. Kita bisa saja tampil di depan, tapi Tuhan tidak mengakui, karena di Matius pun bilang ya, banyak orang berseru-seru, aku itu melakukan mujizat. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Di hadapanku kamu bukan siapa-siapa. Tidak kenal bahkan. Nah, saudara, Samuel ini menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Artinya dia apa? Dia melayani sebagai gaya hidup dan melayani dengan kesungguhan. Saudara, dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu lebih tertarik pada arah hidup kita
dibanding status dan jabatan kita. Sudah, tapi mungkin kita seringkali salah kaprah. Kita berusaha menghormati Tuhan dengan status dan jabatan kita dibanding arah dari hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, menghormati Tuhan itu bukan soal status atau posisi, tetapi tentang hati dan relasi. Saudara, kita sudah membandingkan tadi ya, anak-anak Eli, mereka punya status, mereka punya posisi, mereka punya jabatan, mereka hebat deh ya, dari lahir udah jadi anak imam, sudah punya jabatan, wah gitu ya. Tetapi justru mereka tidak diperkenan Tuhan. Yang diperkenan Tuhan siapa? Yang menjadi pelayan di hadapan Tuhan itu adalah Samuel, seorang anak kecil yang bukan siapa-siapa. Tapi dia hormat sama Tuhan, dia sungguh-sungguh. Saudara, tahun 2001 ada sebuah film, Training Day namanya. Ini aktor favorit saya, Denzel Washington. Saya suka sekali sama dia. Nah, ini mengisahkan seorang polisi senior yang melatih polisi junior. Jadi polisi juniornya itu diperankan oleh Ethan Hawke. Dia baru pertama kali nih masuk ceritanya gitu ya di polisi. Setelah lulus akademi dan segala macam dia baru masuk. Dilatih sama polisi senior ini, si Denzel Washington ini di sini. Lalu ketika dia masuk di hari pertama itu sebagai pelatih dan dia melihat ternyata si polisi senior ini nggak baik-baik amat juga gitu ya. Dia dia decorated, dia punya banyak prestasi, dia terkenal, dia disegani, dikagumi. Tapi ternyata cara dia mengatasi kriminal itu tidak bersih-bersih amat gitu ya. Dia mengatasi kriminal itu justru dengan mengontrol kriminal itu, dengan menguasai kriminal itu. Sebenarnya ada satu kutipan yang saya pikir sangat menarik ketika dia berkata seperti ini. To protect the sheep, you got to catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf. Untuk melindungi para domba, kamu harus tangkap itu serigalanya. Setuju? Setuju. Tapi untuk tangkap serigala itu, kamu harus jadi serigala itu. Nah saudara, dalam kekristenan bukan demikian, bukan? Betul, kalau memang kita ini seperti domba di tengah serigala, kita harus pintar-pintar melindungi diri kita. Dan kalau bisa, memang kita nanti itu serigala kalau bisa mati deh gitu ya. Kalau bisa tuh dibelenggu aja serigalanya supaya tidak bisa tuh makan kita, menggoda kita dan seterusnya. Tetapi bukankah kita punya gembala yang senantiasa melindungi kita? Dan kita tidak perlu berubah bulu menjadi serigala itu. Kita punya gembala yang senantiasa melindungi kita. Tapi punyakah kita relasi dengan sang gembala kita? Saudara, Hofni dan Pinehas, anak-anak Eli itu sah secara jabatan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Saudara, kita punya agama, kita punya status saat ini. Itu bisa saja kita terima secara waris. Namun menghormati Tuhan belum tentu otomatis, saudara. Mungkin beberapa dari kita Kristen generasi 2, bahkan mungkin generasi 3 yang agamanya diwariskan turun-temurun dari lahir sudah Kristen, KTP pun mungkin kita tanpa ragu pilih Kristen, mungkin udah ada KTP sebelum katekisasi bahkan jangan-jangan, dan seterusnya. Kita bisa terima secara waris, tapi menghormati Tuhan itu tidak otomatis, saudara. Kita perlu usaha, perlu relasi sama Tuhan kita untuk menghormati Tuhan. Yang kedua, saudara, bukan sekadar sibuk kegiatan, tetapi nyata dalam ketaatan. Saudara, izin bertanya, berapa banyak kita melihat orang yang aktif di dalam gereja, tetapi tidak hormat kepada Tuhan? Berapa banyak orang yang sibuk luar biasa, tetapi kita melihat hidupnya tidak menghormati Tuhan? Apalagi kalau kita mau soroti, hari Minggu di gereja terlihat aktif, tapi hari Senin sampai Sabtu tanduknya keluar gitu ya. Kalau hari Minggu itu ada bulatan di atas kepala seolah-olah begitu hari biasa langsung keluar tanduknya gitu ya. Saudara, itu bisa terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Dan itu kenapa? Karena tidak menghormati Tuhan. Dan itu sangat bahaya. Saudara, kita melihat hidup Samuel. Dia tidak punya jabatan. Dia bukan keturunan imam, bukan orang kaum privilege. Tapi ia membantu imam untuk melayani Tuhan. Dia tidak peduli soal status, jabatan, tapi yang penting hatinya. Aku mau melayani Tuhan dengan sungguh. Dan saudara-saudara, dia melakukannya dengan konsisten dan setia. Saudara, ini yang susah. Kita gampang disuruh melakukan satu hal yang sulit dalam waktu yang singkat, gampang. Kita juga gampang mungkin, lebih gampang disuruh melakukan hal yang gampang dalam waktu yang singkat, gampang. Tapi mungkin akan lebih susah melakukan hal yang gampang, tapi dalam waktu yang panjang. Setelah waktu saya masuk seminari, di tahun pertama itu dosen saya, seorang bapak asrama, dia tanya pertanyaan sederhana ke saya. Kalian tingkat 1,
beresin kursi di atas, mau nggak? Oh mau, siap, beresin kursi, siap, gampang gitu ya. Nanti kalau ada tingkat 4, pas tingkat akhir, beresin kursi siap, oh siap, tenang, siap, boleh gitu ya. Nanti kalau udah di ladang, kalian jadi hamba Tuhan, tetap gitu ya, disuruh beresin kursi, siap, oh siap, siap gitu ya. Terus nanti kalau ditanya, kalau udah jadi pendeta, mau nggak beresin kursi? Oh siap, siap, tapi siapnya makin lemes gitu ya. Nah, nanti kalau udah emeritus 25 tahun, 40 tahun pelayanan, bahkan ya udah nggak ada status, nggak ada segala macam, masih mau nggak beresin kursi gitu? Oh senyap gitu ya. Masih kuat nggak ya gitu, ragu-ragu, langsung ragu-ragu. Nah saudara, bukan soal beresin kursinya, tapi mungkin setia dan konsisten itu bukan hal yang mudah memang. Bukan soal beresin kursinya, gampang, gampang ya beresin kursinya, tinggal dorong-dorong begitu ya, rasanya tidak terlalu sulit. Tetapi untuk melakukannya dengan setia dan konsisten, itu sulit. Nah saudara-saudara, itu yang dilakukan Samuel. Dan Samuel itu bukan sekadar melakukannya dengan setia dan konsisten. Mungkin kita melakukan hal yang kita suka dengan setia dan konsisten, gampang. Saudara-saudara, saya ini suka olahraga tapi milih-milih gitu ya. Beberapa sih tahu ya, saya sukanya tenis, badminton, itu saya suka. Dan bisa nggak konsisten? Susah juga, tapi lebih bisa lah gitu ya. Tapi saya disuruh juga, ya ayolah jalan pagi, lebih gampang kan, nggak perlu temen, nggak perlu segala macam, jalan pagi aja. Gak suka saya gitu ya. Bisa nggak konsisten sebenarnya sediain waktu jalan? Gampang harusnya, tapi saya nggak bisa gitu. Kenapa? Saya susah taat gitu ya, susah disiplin dalam hal itu. Nah saudara, Samuel itu taat di hadapan. Taat itu artinya adalah melakukan juga yang mungkin dia tidak suka gitu. Mungkin tidak sesuai dengan kesukaannya. Dia bisa setia dan konsisten sambil taat. Melakukan hal yang belum tentu dia sukai. Nah saudara, itu ketaatan. Dan di situ dilambangkan dia menggunakan effort. Effort itu lambang kekudusan. Lambang kekudusan itu hanya biasanya dipakai oleh orang yang memang bersih, yang memang hidupnya taat kepada Tuhan. Tidak bisa dipakai oleh sembarang orang. Nah saudara-saudara, ada sebuah film, banyak film ya saudara ya, saya pakai banyak cerita dari film deh ya. Hacksaw Ridge, mungkin ada beberapa saudara pernah nonton juga, ini film yang agak baru deh ya, daripada yang tadi Training Day tua. Nah ini mengisahkan, ini kisah nyata saudara ya, ini film dari kisah nyata, seorang bernama Desmond Doss. Ini yang meranin, nah ganteng kan, yang main Spider-Man juga sama. Nah ini Desmond Doss, siapa Desmond Doss? Ini seorang prajurit, prajurit Kristen, dia alirannya Advent. Jadi kalau saudara tahu aliran Advent tuh banyak sekali do's and don'ts-nya, banyak larangannya. Nah salah satu larangannya adalah dia dilarang mengangkat senjata. Jadi Desmond Doss ini dia terbaik di kelasnya. Jadi ketika tes fisik, wah dia paling cepat, paling kuat, dan seterusnya. Bahkan tes intelektualnya pun dia paling pintar dan seterusnya. Wah atasannya senang sekali. Tiba-tiba punya anak yang seperti ini gitu. Wah ini nih bisa nih di perang nih kita menang dan seterusnya. Tapi begitu tes tembak gitu ya, tes kemampuan tembak senjata, dia nggak mau angkat senjata. Sir, with all my respect, gue nggak mau angkat senjata. Saya tidak mau angkat senjata. Ya, itu berlawanan dengan keyakinan saya. Wah, marah sekali atasannya. Lalu dipanggil dan ya diajak berdebat, diajak ngomong. Lalu dia mengatakan satu kalimat seperti ini. Sir, when others busily taking lives, let me saving lives. Ketika semua orang sibuk mengambil nyawa, biarkan saya menyelamatkan nyawa. Akhirnya dia mengambil peran sebagai apa? Sebagai paramedik, tenaga medis. Yang bawa tas itu ya, kemana-mana isinya adalah obat-obatan untuk mengobati orang-orang yang terluka. Mungkin itu ada alkohol, ada alat jahit dan seterusnya. Wah begitu mengerikan pekerjaannya. Bahkan satu momen, karena di perang lawan Vietnam, dia ketemu lawan, bahkan dia tolong lawannya. Gitu ya, karena biasa dalam peperangan itu kan ya, kadang juga sebenarnya gue gak mau bunuh lu, tapi ya biar gue hidup gue bunuh lu deh gitu ya. Kan peperangan seperti itu, sebenarnya mereka juga bukan orang yang pengen melakukan itu. Dan ketika mereka bertemu gitu ya, bisa bertukar kasih gitu ya, dia tetap taat kepada perintah Tuhan, dia tetap, saya gak mau angkat senjata, saya tetap mau hanya menyelamatkan hidup, itu panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan dia taat melakukannya. Saudara, apa ujungnya? Saudara, dia mendapat penghargaan khusus ya dari presiden pada saat itu. Melalui tindakannya yang itu menolak untuk membunuh dan menjadi tenaga medis. Nah saudara-saudara, Samuel bagaimana dengan tindakannya saat itu yang mungkin kurang populer dengan kekuasaan pada saat itu. Ayat 26 dikatakan Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara, saya senang sekali baca ayat ini. Dan ini ayat ini juga kiranya menjadi penghiburan bagi setiap kita.
Samuel yang masih muda itu pun semakin besar. Tuhan memberikan pertumbuhan dan semakin disukai. Disukainya bukan sama manusia saja, tapi juga di hadapan Tuhan. Dua-duanya disukai Tuhan dan disukai manusia. Saudara, jadi bukan hanya sekadar kegiatan, tapi juga ketaatan. Dan kita akan disukai baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Yang ketiga, saudara, bukan sekadar kasih yang melimpah, tetapi harus tidak salah arah. Saudara, seringkali permasalahan kita bukan karena kita kurang kasih. Bukan, saudara. Tetapi kasih kita yang salah arah. Saudara, mari kita lihat dua parents ini, dua orang tua. Yang pertama, Hana dan Elkana. Di ayat 19 ada sebuah ayat yang berbicara seperti ini. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Saudara, di sini muncul keluarga di sini ya. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil. Ini baju sincianya dia deh kira-kira gitu. Tiap tahun ada baju dikasih ke Samuel. Bajunya baju apa? Jubah. Jubah ini jubah untuk pelayanan, saudara. Bukan jubah kemegahan ya. Mungkin megah bentuknya, tapi ini jubah untuk pelayanan. Dan membawa jubah itu kepadanya untuk apa? Apabila ia pergi bersama-sama suaminya untuk mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Jadi di sini kita melihat keluarga yang sungguh menghormati Tuhan. Hana itu buatin baju kalau dia ingin mempersembahkan korban. Wah, indah sekali. Dan ketika mempersembahkan korban itu papanya, kepala keluarga pun ajak anaknya, ajar anaknya gitu. Yuk kita naik persembahkan korban untuk Tuhan. Ini loh caranya menghormati Tuhan. Kita mempersembahkan korban yang terbaik, memakai baju yang terbaik setiap tahun dibuatkan. Nah, saudara, ini warisan yang diberikan. Kasihnya memang ada, besar, melimpah, dan arahnya tidak salah. Digunakan juga untuk menghormati Tuhan. Saudara, mari kita lihat Eli. Allah sendiri berkata kepada Eli seperti ini. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Saudara, di ayat 29 dikatakan dengan sangat keras. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Saudara, saya percaya Eli itu hormat sama Allah, hormat sama Yahweh. Saya yakin sekali dia imam yang baik. Dia menghormati Allah Yahweh. Saudara, tapi kesalahannya apa di sini? Salah arah. Dia lebih menghormati anak-anaknya dibanding Allah. Dan itu kesalahan yang terbesar. Saudara, di sini ketika dia membiarkan anak-anaknya, bahkan dia menikmati hasil rampasan korban itu. Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian itu. Nah, saudara, disinilah letak kesalahan dari Eli. Saudara, Imam Eli itu lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Bukan karena tidak tahu hukum atau tidak pernah menegur. Saudara, tadi saya lewatkan ayat 22 sampai 25. Saudara bisa lihat di sana ayat 22 sampai 25. Di situ Imam Eli menegur anaknya. Dia menegur anaknya, tapi ya sudah gitu ya. Bahkan kalau ayat 25 dikatakan, tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayahnya. Jadi tidak mendapatkan respect juga di hadapan anaknya. Jadi saudara, bukan soal tidak tahu hukum atau tidak pernah menegur. Tetapi juga karena keserakahan, saudara. Saya percaya Imam Eli menikmati hasil itu. Tuhan sendiri berkata, Allah yang maha tahu itu berkata, kamu itu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik itu. Kamu juga makan itu ya, ada keserakahan. Dan bukan hanya keserakahan, tapi juga ada pertalian yang mengalahkan kebenaran. Dia tahu ada kebenaran, tapi dia tahu juga ada pertalian itu, hubungan anak sama bapak itu yang lebih dia hormati dibanding kebenaran yang nyata itu. Saudara, gagal menghormati Tuhan seringkali terjadi bukan karena kita berulah, karena kita berbuat salah dan sebagainya macam. Bukan juga karena kasih yang kurang melimpah, karena kita kurang mengasihi, kurang memberi, mungkin belum tentu seperti itu. Tapi justru bisa saja karena kasih yang salah arah, sehingga kita gagal dalam menghormati Tuhan. Saudara, jadi kalau kita melihat tokoh-tokoh ini, kita melihat ada Eli. Eli itu sah, dipilih oleh Tuhan, namun dia gagal. Kita melihat anak-anak Eli, mereka sah, mereka keturunan dari Harun, namun ditolak oleh Tuhan. Kita melihat Samuel. Samuel itu dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia punya kelemahan apa saat itu? Ya, dia tidak sah. Lalu bagaimana? Saudara, kita punya satu pribadi yang sah, diterima oleh Bapa dan taat sepenuhnya. Dia pribadi yang sempurna. Dia adalah raja, dia nabi, dia imam. Dia punya otoritas, dia punya jabatan, dia punya kuasa. Bahkan dia maha kuasa.
Tetapi saudara, Yesus Kristus di dalam kemahakuasaannya, dalam otoritasnya, dalam jabatannya, dalam kesempurnaannya itu, dia tetap menempatkan Bapa di atas segalanya. Dia tetap taat kepada Bapa. Dia tetap menghormati Bapa. Dia tetap berikan segalanya untuk Bapa. Saudara, Ibrani 10 ayat 11 sampai 12 berkata seperti ini. Selanjutnya, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Saudara, pekerjaan imam pada saat itu, sebaik apapun, itu sebenarnya tidak dapat menghapuskan dosa. Ya, karena kan terus berulang-ulang, butuh berulang-ulang. Saudara, dalam arti lain, hormat kita, mau sebaik apapun kita lakukan, itu juga tidak akan pernah baik. Tidak akan pernah cukup. Karena hormat kita pun penuh dosa. Tapi puji Tuhan, ayat 12. Tetapi setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan, karena ada Kristus yang dia datang ke dunia, dia hormat sepenuhnya kepada Bapa. Dia menjalankan kehendak Bapa sepenuhnya. Dan kita bisa meneladani kehidupannya. Tapi bukan hanya kita meneladani kehidupannya. Karena Yesus datang bukan hanya sebagai teladan penghormatan yang kita ikuti. Tentu kita akan gagal. Tetapi Yesus Kristus itu datang sebagai penebus kegagalan kita dalam menghormati Tuhan. Kita yang gagal ini, kita tetap ditebus. Sehingga kita bisa tetap menghormati Tuhan lagi. Kita bisa disempurnakan dalam menghormati Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita yang sudah ditebus ini, mari kita menghormati Tuhan. Kita belajar hari ini, bukan sekadar status atau posisi, tetapi yang lebih penting adalah tentang hati dan relasi kita. Bukan sekadar sibuk kegiatan kita, itu baik, tetapi kita juga perlu nyata juga di dalam ketaatan, bukan hanya kegiatan. Dan bukan sekadar kasih yang melimpah, tetapi kasih itu jangan sampai salah arah. Jangan sampai kita lebih menghormati hal-hal lain dibanding Allah itu sendiri. Allah harus menjadi pusat dan dari pusat itu memancar ke keseluruhan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa kami punya Allah, satu-satunya Allah yang layak untuk kami hormati secara penuh. Namun ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali kami gagal dalam menghormati Engkau. Kami menikmati banyak hal yang kami miliki di dalam dunia ini, dan kami lupa memakai itu untuk menghormati Engkau, untuk memuliakan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, atas Kristus Yesus yang datang ke dunia, untuk sebagai teladan bagi kami, sehingga kami boleh melihat bagaimana hidup menghormati Tuhan yang sesungguhnya. Kami bersyukur ya Tuhan, Kristus datang menebus kami. Kami juga belajar dari Samuel, yang sejak masa mudanya, sudah menghormati Tuhan. Tapi kami juga melihat bahayanya, melihat anak-anak dari Eli, kaum privilege yang sudah mengenal Engkau sejak lahirnya, tetapi mereka tidak punya relasi dengan Engkau. Oh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menuntun kami untuk semakin dekat dengan Engkau, semakin menghormati Engkau di dalam relasi kami sebagai orang Kristen. Kami punya relasi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Allah Roh Kudus yang boleh terus menuntun kami, melindungi kami, menuntun kami ketika kami berbelok, ketika kami menjauh, ketika kami tidak menghormati Engkau, Engkau ingatkan kami agar kami senantiasa hari demi hari kami berjalan menghormati Engkau. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.